Di sini akan melakukan pemeriksaan dari bagian kesehatan. Selebar kandang ada ya? Jadi kalau misalnya ini lebar kandangnya 10, berarti jarak antara kandang ini dan kandang ini selalu 10 meter. Kalau dengan batas pagar Apalagi minimalnya 2 harus sekitar tingginya 2 atau 3. Ini kalau ini kan 25 pagar jarak antara sini 10. 25 meter ya? 30 mah. Ininya juga kalau bangunannya tinggi gini pagarnya nggak cukup segini. Harus lebih tinggi dari paling nggak bangunannya. setinggi sama tingginya dengan tinggi bangunan. Perkiraan berapa ratus ribu? Nah, ini lebar seberapa sih? 12 apa 10 sih? Lebih dari 12. Halo, dari sini. Jadi waktu ke kecamatan, kalau jadi ini nggak pernah, waktu kecamatan nggak pernah ngomong perusahaan. Harus namanya jadi aja saya pemiliknya Pak begitu. Saya nggak tahu tuh PT Sabah seperti apa, nggak tahu saya. Saya kalau misalnya jelas Barokah saudara utama atau Kanjari. NIB-nya mau kalau Aprijal itu gimana? Mana Bing aja. Pak Okta sama Pak Tebe di sini rencananya berapa hektar? berapa hektar Pak? Barangnya sebatas segini aja. Segini aja. 1,8 ya. 1,8 hektar semuanya. Kandangnya ada berapa? Pak Bu Dokter Sri, kandangnya ada 5. Ini sistemnya close house atau Semi close close house? Jadi semi close, kalau close house sih masih ada mending ya. Close kan dia kan bangunannya pakai PCWM. Ya, Di ASEAN. Di ASEAN. Dampak masa itu. Ini mah pakai blower Pak rencana Pak. Silakan. Belum ada blower Pak. Emang masih tahap sih Pak. Tahap pekerjaan aja. Sebetulnya yang disayangkan itu sebesar seperti ini harusnya izin dulu ya. Yang harus digunakan izin dulu. Artinya Ibu Bupati sangat tegas instruksinya, yang tidak berizin tertinggal. Sayang sebetulnya ini, cuman ya kita kan harus sama-sama menegakkan ya. Jadi ya kalau kita nggak menegakkan juga ya sama-sama jeleknya. Apalagi ada semua. Biar paham semuanya nih, termasuk Sebetulnya kalau semi close house memang harus ada blower ya. Siap. Kan saya lihat Belum. mudah-mudahan memang belum, bukannya enggak ya. Artinya Belum memang belum. proses ya. Ya, Nanti saya lagi nunggu lihat, ambil nunggu proses tapi aja. kalau saya lihat ke dalam itu tempat makan, tempat minum itu kayaknya sudah
siap besok mau diisi gitu. Enggak. Iya, sudah Masih siap lama mau itu, diisi Bu. nih. Masih bertahap. Masih lama banget itu. Bukan setel juga lama juga itu. Rencana kapan? Ahli Habis juga. Lebaran, sebelum Lebaran? Enggak ada waktu. Kan kurang batas. sebelum Lebaran biar ayah jang THR. Kalau untuk karasannya nggak tahu Pak ya. Enggak ya? Ya pada intinya ngikutin alur aja. Lagian yang masang air juga kayak begitu kan orang ahli Pak. Orang kita nggak ada yang bisa. Itu baru diberantakin gitu aja. Ya, oke, sekarang kalau memang Bapak menggunakan ada tenaga ahli, konsultan lah ya. Ya, sekarang harusnya jarak antar kandang juga nggak mepet kayak gini. Iya emang. Ya, ini mah itu tadi seperti tadi saya bilang ke Pak Kadis, ini digeser apa digusur ya? Gusur. Mangga eta mah Bapak mau nyarios. Ya kan ngesusu masa Ya. kandang aja dekatan nggak boleh. Kemudian jarak antara kandang dengan pagar, tinggi pagar juga ya Pak Kadis ya. Iya, Pak. Kan kita bahwa pagar itu minimal setinggi bangunan yang ada. Ada manfaatnya ya di situ ya. Iya, jadi bau ke lingkungan itu menjadi paling Mengurangi. tidak lah ya. Mengurangi. Terlalu. Siap. Arah blower juga ditentukan. Iya, Kan nanti Pak makanya. Sanawi bisa ke mana ya? Apakah kampung itu atau kampung iya? Nah, ke mana Ke bawah. Ini kalau kata saya mah daripada bapak bikin apa-apa lagi di sini, mending izinnya dulu deh. Emang itu acuannya Pak? Ya, belum Itu sampai acuannya, sekarang. belum. Baru kemarin aja izin lingkungan baru dapat Pak. Izin Lagi lingkungan warga tahapan-tahapan aja iya. masih jauh. Jadi benar. sebetulnya yang betul itu sebelum dibangun, sebelum ada pembayaran. pinter. Kunaon teh ngabejaan Pak Sanawi ke Pak Rizaldi? Hah? Setengah main masuk sini, Pak. Setengah main. Karena ini kan bawahan Pak. Yang Bawahan. berani dia menyampaikan. Bawahan. Ada lagi Jadi apa? nggak bisa ada kewenangan, ada Paham, batasan saya juga, paham. Pak. Daripada Bang. banyak ngomong saya dipecat juga katanya. Kan gitu. Ini saya luruskan ya, saya luruskan. Jadi waktu saya masih menjabat camat ini, Pak Rizaldi pernah datang ke saya. Saya jelaskan, Pak Rizaldi, pemerintah Kabupaten Lebak tidak pernah menghalangi siapapun yang berinvestasi, apalagi tenaga di masyarakat. Cuma tolong dia tata uangnya. Aturan deh. Harus Pak Rizaldi datanya bukan ke saya, datang ke PU tanya SKTL-nya. Nah dia di situ udah, ya udah Pak, kalau misalnya nggak bisa saya lapor pimpinan. Ternyata malah jalan tuh. Itu yang saya sesalkan. Satu ya yang penting yang harus diketahui oleh semua ya Pak Asnawi mohon Siap. disampaikan ke pemilik. Siap. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat ini mengadu ke Pemda, ke Ibu Bupati dan sebagainya. Pertama mereka mengacu kepada namanya Perda nomor 2 tahun 2014 Pak Asnawi tentang RT RW rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lebak. Jadi untuk peternakan kita memplot itu 650 hektar selebak. Ya mau diakui atau tidak, kurang atau tidak ya Kuota itu itu, Pak. udah segitu Pak. Kemudian tidak ada di Gunung Kencana cilakanya Pak Asnawi. Jadi si Pak Rizaldi ini kalau dia sebagai pengusaha yang sudah berpengalaman harusnya cari-cari dulu tempat yang bisa untuk peternakan. Jangan di Gunung Kencana sebetulnya. Ini sayang sebetulnya. Jadi misalnya di Banjarsari ada tuh. Nah, itu bisa masuk di situ. Jadi sayang gitu kalau dia bahkan dia tidak berizin. Coba kalau dia ada niat baik berizin, Pak Asnawi sampaikan. Dia akan ngerti. Pak, saya mau usaha ayam. Di mana nih? Nah, kalau datang dulu ke kami pasti akan kami tunjukkan sesuai tata ruang. Tah di dia, Pak. Tetapi kudu kieu. Itu yang tidak diambil oleh Karena mereka. tidak berizin, tidak mau mengajukan izin, bangun heula terus berizin, kayak bisa, cek saha eta bisa, nggak bisa. Nah, inilah kejadiannya. Jadi di Perda RT RW itu tidak boleh di Gunung Kencana berupa kawasan. Ada lagi aturan nanti Pak Bu Dokter sama Pak Kadis bilang. Aturannya itu ada yang kawasan ternak. Jadi di RT RW itu dibahas hanya kawasan ternak skala besar. Kalau yang kecil yang hanya 5.000, 3.000 boleh. Asal ada izin lingkungan warga Ya. dan sebagainya segala macamnya boleh. Kita tidak mematikan UMKM boleh. Tetapi untuk yang kawasan atau yang skala besar itu bahaya kalau tidak berizin, bahkan bisa sampai dibongkar. Nah, makanya pada saat besok ada aktivitas, bahkan ranahnya bukan hanya Satpol PP, ada Pak Budiono dan sebagainya. Kalau misalnya besok mulai masih beraktivitas. Nah, ini yang tolong disampaikan dan beliau-beliau penegak aturan akan sesuai dengan aturannya. Nah, kalau kami hanya sebetulnya menyayangkan saja. Tapi bahwa iya mah
udah kejadian. Jadi untuk itu sesuai rapat sebelumnya bahwa ini ditutup dan tidak ada aktivitas. Suratnya besok menyusul dari Pak Kasatpol PP. Itu Pak Asnawi, mungkin tolong sampaikan pesan itu kepada rekan-rekan ya, Pak Ujang ya. Pak, jika ada aktivitas apa tindakan ke depan? Mangga Pak Kasatpol PP, Pak Yono silakan. Mungkin kami perlu sampaikan ke pihak pengelola sesuai dengan protap yang ada di kantor Permendagri nomor 4/2011 tentang SOP Satpol PP. Dari berbagai aturan yang ada kemudian diketahui bahwa ini melanggar beberapa perda, maka ini kemudian mengganggu ketertiban umum yang ada di wilayah. Maka di SOP kami, SOP tentang gangguan ketertiban umum itu apabila kami besok mengeluarkan surat peringatan dan hari ini menutup, berjalan fungsi 733 surat peringatan, surat teguran 1 berjarak 7 hari ke peringatan keteguran kedua, kemudian 3 hari keteguran kedua, 3 hari keteguran ketiga. Itu yang bersifat peneguran apabila memang ditemukan dalam peringatan 731. Surat peringatan ini sudah berbentuk kepada perintah untuk membongkar sendiri bangunannya. Kalau teguran masih bersifat silakan menghentikan aktivitas yang ada. Kalau sudah peringatan itu sudah perintah untuk membongkar sendiri bangunannya. Jadi 731 berlaku 7 hari ke peringatan kedua, 7 hari ke peringatan, 3 hari ke peringatan ketiga, dan 1 hari ke pembongkaran paksa apabila surat peringatan dan surat teguran ini tidak dilakukan. Ini perlu kami sampaikan agar kita dapat memahami bersama. Tetapi tentunya kami dari pengusaha agar mengindahkan peringatan tersebut. Jadi sudah jelas masalah selanjutnya tindakan apa yang akan dilaksanakan oleh Pemda, dalam hal ini oleh Satpol PP, tolong diatensi. Saya kira hanya itu saja. Memang dari awal juga, karena juga saya di Gunung Kencana baru 3 bulan, waktu saya kesini juga ini sebetulnya sudah berjalan. Walaupun demikian, Musbika juga sudah berupaya menghentikan, namun tidak dibiarkan. Dengan amat sangat terpaksa dari tim kabupaten turun. Kalau seandainya masalah ini tetap membangkang, melanggar perda, yaitu resiko daripada pengusaha. Betul. Itulah. Saya kira cukup sekian. Semua harus dapat memahami dan mengerti serta menjalankan bagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik aktivitas inti maupun aktivitas pendukungnya agar dihentikan dulu. Kemudian protapnya Pak Asep silakan sampaikan akan disegel seperti apa, kemudian surat akan dilayangkan seperti apa dan sebagainya. Mungkin ini kami lakukan penutupan sebagai tanda bahwa agar aktivitas ini dihentikan. Besok sesuai dengan protap yang kami miliki, kami akan layangkan surat teguran 1 kepada pengusaha. Ini sebagai untuk memenuhi tindakan sesuai dengan SOP yang kami miliki. Silakan Pak, mungkin disaksikan. Monggo dipasang di sini aja Pak ya, boleh? Depan. Di depan. Dep, foto Dep. Garis Pak, atas. Kurang atas. Hop. Belah aja ini. Kayunya biar belah. Mau belah itu mah. Oh belah. Pemain kerang ini. Bangunan ini. Bangunan. Awitnya enggak Pak?
Tutup ya. Kan Tangerang sudah tidak ada lagi, semua tidak ada lagi karena emang Tangerang itu udah nggak layak untuk peternakan, terutama CBD. Jadi CBD, industri, jasa segala macam. Kita sepertiganya Banten paling luas, banyak tanah terlantar. Nah, makanya kita ambil semua peluang itu, untuk peternakan. Nah, sebetulnya kalau menunggu saja RPC RT RW bisa wae ya dijaga ayah, tapi kan nggak tahu. Nanti kan Himaguna nanti yang ini nggak boleh di Gunung Kencana mah. Ya, boleh, itu sangat bagus. Jadi ada juga kalau peternakan itu ada yang sistemnya close house. Itu hewan ini bisa menjelaskan ya. Kalau close house itu bahkan sekarang di peraturannya itu hati-hati ya biar lebih intelek. Itu sekarang tidak ada lagi aturannya berdasarkan jarak. Ya betul ya Bu Dokter. Jadi tidak ada radius 1 kilo nggak boleh ada peternakan. Nggak ada lagi. Tapi ada yang namanya sekarang itu analisis resiko ya. Bu Dokter Hewan ya Bu Yeni. Nah, analisis resiko itu naon Bu, saya jelaskan ya Bu pengarang. Ya, karena tadi ya kita ini sebetulnya terdesak oleh perkotaan yang tidak diizinkan lagi untuk ada peternakan. Tadi Pak Kadi sudah mengatakan Tangerang, Jakarta itu sudah tadi. Karena kita banyak lahan kosong, kita yang mengambil alih, tapi kita juga kan mau berkembang ya. Jadi ada aturannya. Jadi betul tadi bahwa awal itu harus ke RWTR dulu. Jadi ini boleh nggak nih di sini gitu ya. Nah kalau sudah boleh baru nanti melakukan pembuatan. Nah kalau analisa resiko betul tadi bahwa di aturan yang terbaru tidak ada syarat bahwa peternakan itu harus berjarak sekian meter dari pemukiman. Sudah tidak ada lagi. Tetapi ibu harus diimbangi dengan manajemen dari peternakan itu sendiri. Tadi ada Pak Kadis menyebutkan tentang close house. Di close house itu betul-betul peternakan itu tertutup, manajemennya bagus, biaya security-nya bagus, sehingga dampak terhadap lingkungan itu menjadi minimal, menjadi sangat-sangat kecil. Kita dari Dinas Peternakan itu ada yang namanya tugas analisa resiko. Kalau seperti ini mas saya sudah jelas ini beresiko berat. Jadi nggak usah dikaji. Jadi nggak usah dikasih analisa. Pandangan pertama ini tidak close house. Terus dekat dengan ini. Jadi secara teknis, secara tata ruang ini menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena mereka sayang, padahal katanya udah pakai konsultan. Sayang tidak berizin dulu. Di berizin itu kan kita akan mengatur banyak hal. Salah satunya nanti oleh teknis, oleh ini, oleh tata ruang. Sayangnya itu aja. Jadi sayang gitu Pak Rizal. Mungkin panginten gitunya Pak Asnawi ya. Sampaikan. Turun, sadayana. Bu, ketika memang ini berizin, nah berbenturan dengan analisa resiko. Bagaimana itu? Ya tadi kan saya sudah katakan, lihat pertamaan saja ini sudah tidak memenuhi. Kalau analisis resikonya menyatakan tidak boleh, berarti nggak bakal diizinkan. Walaupun Perda mengizinkan. Nah, jadi gini ya. Enggak. Jadi gini. Iya. Perda ini ada perda untuk ketuk pintu, namanya tata ruang. Kalau kata ketuk pintu tata ruangnya itu boleh, itu belum tentu boleh. Selanjutnya ada namanya teknis, izin teknis. Kalau peternakan, izin teknisnya dari Pak Kadis peternakan. Kalau perumahan, izinnya dari Kadis Perkin. Nah, secara tata ruang boleh, tetapi secara analisis resiko tidak boleh bahkan. Nggak bisa juga kami. Saya yang terakhir akan menerbitkan izin itu nggak bakalan. Jadi bukan hanya tata ruang. Jadi belum tentu secara tata ruang sudah clear, tetapi mohon maaf, misal bangunnya seperti ini, Bu Dokter, Pak Kadisnak, kesan pertama aja dah. Bisa punten ya, garis sepadan bangunan dengan pagar itu harus sesuai dengan luasnya bangunan. Misalnya mau 10 meter,
di jarak pagar ka ditu teh minimal 10 meter nggak ada bangunan. minimal Terus harus ada tegakan, ini bagus tegakan tadi apa? Enggak ditebang. itu bukan tanah dia. Lain kurang lu dia udah ditebang. Artinya apa? Itu untuk mengurangi kecepatan polusi. Banyak itu di analisis risiko. Jadi seperti itu. Jadi ada tata ruang, ada teknis. Tata ruang itu membolehkan, tapi belum tentu secara teknis. Tapi kalau sudah dua-duanya clear, masalahnya lagi banyak di kita perusahaan itu yang tidak berizin, ngebangun lah, izin kemudian. Pada saat sudah seperti ini, kalau misalnya tadi kesan pertama saya, Bu Dokter, Pak Kadis ya, oh iya ya, close house masih rada bisa saya pikirkan, ya, karena berdasarkan analisis risiko. Kecil karena kan close house teh ayamnya di ASEAN ditutup, tapi kan ini mah henteu ditutup, henteu di ASEAN gitu. Jadi di ASEAN juga misalnya caprun popan kandangnya teh pakai tadi kata Pak Asnawi dipakai blower, pakai AC segala macam, itu dampaknya akan sedikit. Makanya tadi di aturannya itu tidak ada lagi jarak yang ditentukan, tetapi teknologi apa yang digunakan dalam peternakan itu. Makanya kita juga harus adil. Jadi kami itu adil 3 hal: ekonomi untuk pengusaha, ekologi untuk lingkungan, sosial untuk masyarakat sekitar. Akan selalu dilihat dari situ, ya. Jadi kita jangan a priori ke pengusaha, jangan a priori juga ke mahasiswa, jangan a priori juga ke lingkungan, tapi tiga-tiganya dijadikan. Ya. Seperti itu ya. Kayak penghitungannya sekarangnya. Ya, kenuan ya semuanya. Mas Nawi. Kang, gitunya Kang ya. Oh, siap. Adik-adik gitu ya. Ajang, tunjuk. Siap. Tolong di ini aja dicamati. Kalau diawasin ini awas tuh. Dicamati aja. ayo Pak masanya Pak di situ Pak Ya Pak. Udah nggak apa-apa, harus ada dari pihak perusahaan. Oh ya, siap. Oke. Kasih nggak Pak? Pak Camat udah ada kumaha. Ente geus hayu urang mah kabid urang. Penyampainya ada 2 ya? Oh.